Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 9, kelas 3A, dari mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Di sini, kami akan mempresentasikan penerapan konsep probabilitas, khususnya pada algoritma naive Bayes untuk menganalisis sentimen tweet tentang aplikasi Peduli Lindungi. Jadi tujuan percobaan kita kali ini untuk mengimplementasikan teori probabilitas ke dalam kasus nyata, khususnya di bidang informatika. Langsung lanjut saja ke perkenalan. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya dan juga rekan saya. Perkenalkan, saya Karisa Manda Krisanti Lesmana dengan NIM akhiran 003 dan rekan saya Naomi Ereka Benamanurung dengan akhiran NIM 018. Di sini kami akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama itu ada karya tulis ilmiah yang kami ambil. Kemudian yang kedua ada penerapan probabilitas. Yang ketiga ada pengolahan data. Dan yang terakhir adalah ada kesimpulan. Jadi langsung saja masuk ke pembahasannya, itu karya tulis ilmiah yang pertama. Di sini kami mengambil karya tulis ilmiah dengan judul Sentiment Analysis of Twitter Users to the Peduli Lindungi Using Naive Bayes Algorithm. Penulisnya yaitu Lia Elianti, Yova Ruldeviani, Lelianto Eko Pradana, dan Andro Haryanto. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Resti atau Rekayasa Sistem Teknologi Informasi volume 7 nomor 2 pada tahun 2023. Linknya berikut dan juga ini gambaran dari jurnal yang kita ambil seperti ini. Langsung saja kita masuk ke penerapan probabilitasnya. Jadi probabilitas di sini digunakan dalam analisis sentimen untuk mengklasifikasikan opini pengguna Twitter tentang aplikasi Peduli Lindungi. Sebelumnya, apa itu Peduli Lindungi? Yaitu aplikasi yang berguna untuk pelacakan kontak dan juga kesehatan yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu pengendalian penyebaran COVID-19 pada masa kala itu. Jadi aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memeriksa status vaksinasi, hasil tes PCR antigen, dan juga zona risiko berdasarkan lokasi. Pengguna juga dapat melihat statusnya hijau, yaitu vaksinasi lengkap dan juga sehat. Itu dapat bisa memasuki tempat umum seperti mal, kantor, dan lainnya. Sementara yang berstatus merah atau hitam, itu dia dibatasi aksesnya. Dan aplikasi ini juga menyediakan fitur seperti check-in dengan QR Code dan juga integrasi data kesehatan. Oke, lanjut. Jadi studi ini mengumpulkan data tweet dari Juni hingga Desember 2021 dan menggunakan algoritma naive Bayes untuk menentukan apakah sentimennya bersifat positif atau negatif. Jadi proses ini melibatkan pelabelan manual dan juga pra-processing data seperti case folding, tokenizing, dan juga stemming untuk meningkatkan akurasi. Selanjutnya, algoritma naive Bayes di sini bekerja berdasarkan teorema Bayes dengan asumsi independensi fitur. Dan dalam konteks ini, algoritma itu berguna untuk menghitung probabilitas suatu tweet termasuk ke dalam kelas positif atau negatif berdasarkan kata-kata di dalamnya. Dan hasilnya itu divalidasi menggunakan 10-fold cross validation dengan akurasi 95,68%, presisinya 96,99%, dan juga recall-nya 94,12%, yang memberikan wawasan untuk pengembangan aplikasi. Dan di sini ada materi probabilitas yang kami gunakan, yang ada 4. Yang pertama ada teorema Bayes, digunakan untuk menghitung probabilitas posterior suatu kelas berdasarkan evidence atau kata-kata yang di dalam tweetnya. Yang kedua itu ada probabilitas bersyarat atau conditional probability, digunakan untuk menghitung probabilitas suatu kata yang muncul pada kelas tertentu, itu bersifat negatif atau positif berdasarkan data training. Selanjutnya yang ketiga ada probabilitas prior dan juga posterior. Di sini posterior dihitung dengan mengalihkan semua probabilitas kata
kata kali priornya. Dan yang terakhir, materi probabilitasnya yang kami gunakan yaitu ada asumsi independensi naif, yaitu asumsi bahwa kata-kata dalam tweet ini tuh independen satu sama lain dan menyederhanakan perhitungan likelihood menjadi produk setiap katanya. Seperti itu. Dan untuk pengolahan data akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Naomi dijelaskan. Saya akan menjelaskan bagian pengolahan data. Sebelumnya saya akan share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah Naomi. Baik, bisa dilihat di sini kami telah menyediakan data mentah yaitu isi tweet dari beberapa pengguna dengan jumlah 20 tweet. Lalu tweet ini sudah kami berikan label yaitu positif dan negatif. Proses selanjutnya adalah kami akan melakukan tokenisasi dari isi tweet ini. Ada di bagian pre-processing. Kami mengkonvert satu kalimat tweet menjadi kata ditaruh per kolom. Selanjutnya, kami melakukan pembuatan daftar kata unik supaya dari setiap kata ini tidak ada duplikasi. Dapat terlihat di sini kata unik dengan jumlah 125 kata. Selanjutnya, kami menghitung frekuensi kata per kata dengan rumus seperti ini. Kami mencari kata era di bagian pre-processing sebelumnya. Berapa jumlah kata era ini muncul di label positif dan juga di label negatif. Kami hitung semuanya hingga akhir. Lalu selanjutnya, kami menghitung total kata unik yang berjumlah 125, lalu total penyebutan positif ada 99 tiap katanya, dan total negatif 98. Hasil ini akan dipakai dalam perhitungan probabilitas dengan smoothing. Lalu selanjutnya ada menghitung probabilitas kata atau Laplace smoothing. Rumus yang dipakai adalah perhitungan kata ini di bagian positif ditambah 1, lalu dibagi total dari katanya ditambah kata unik. Sini kami pakai total dari katanya, total positifnya, dan dibagi kata unik. Begitu pula untuk bagian negatif. Perhitungan negatif ditambah 1, lalu dibagi total penyebutan negatif ditambah jumlah kata unik. Ini bertujuan agar setiap kata punya peluang lebih dari 0 walaupun tidak muncul di kelas tertentu. Selanjutnya, setelah ini kami melakukan testing. Kami telah menyediakan satu kalimat
yaitu peduli lindungi sering error, data crash. Lalu kami convert lagi, mengubah kalimat tersebut jadi kata per kata dan ditaruh kolom per kolom. Lalu kami menghitung prior probability positif dan negatif. Dengan rumus jumlah tweet positif dibagi total tweet. Begitu pula untuk negatif, jumlah tweet negatif dibagi total tweet. Kami juga mencari ini probabilitas kata dari kamus. Jadi ini adalah probabilitas kata ini dari kamus yang telah kita buat. Selanjutnya, kami menghitung log probabilitas kata. Kami menggunakan proteksi 0 karena di kata crash ini belum ada di kamus kami. Dan perhitungan probabilitas tidak dapat bernilai 0, maka kami harus menggantinya dengan 1 dibagi prior sebelumnya. Setelah itu, kami menghitung skor positif, mendapatkan nilai minus 19 dan skor negatif minus 16. Jika hasil dari prediksi, tweet diprediksi negatif karena skor negatif lebih besar. Jadi ringkasan alur pengolahan data, kami menyediakan datanya yang telah dilabeli positif negatif, lalu preprocessing data memecah kalimat-kalimat tweet menjadi kata per kata. Lalu kata-kata tersebut diubah menjadi daftar kata unik agar tidak ada kata-kata yang duplikat. Lalu kami menghitung frekuensi penyebutan kata tersebut di tweet dalam label positif dan negatif. Lalu kami menghitung total dan kosakata yang ada di daftar unik tersebut. Lalu kami menghitung probabilitas katanya, map place smoothing, dan hitung prior kelas. Lalu proses terakhir adalah testing, masukkan tweet baru, kalimat baru, mencari probabilitas kata, hitung skor logaritma, bandingkan, dan menghasilkan prediksi. Mungkin segitu saja dari pengolahan data. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan ya. Silakan Naomi. Jadi kesimpulan untuk praktikum kali ini, dengan menggunakan algoritma naive Bayes pada data tweet tentang aplikasi Lindungi, praktikum ini berhasil mengklasifikasikan sentimen teks secara sederhana namun efektif. Hasil uji menunjukkan tweet diprediksi sebagai sentimen negatif. Hal ini membuktikan bahwa naive Bayes dapat menjadi metode awal yang ringan dan cukup akurat untuk analisis opini publik di media sosial. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.